Untuk video kali ini, saya akan khusus menyapa para Smart Riders, rekan-rekan pengguna sepeda motor. Halo Smart Riders, apakah teman-teman pernah mengalami kejadian yang seperti ini? Ну, есть, да. О, все. Ой, Валерий. Блин, Саня тебе перезвонил. Video tadi adalah contoh bagaimana terjadinya sebuah kejadian yang tiba-tiba ada di depan kita. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sama-sama bagaimana strategi kita untuk menghindari terjadinya sebuah kejadian yang tidak terduga dan menjadikan kita korban kecelakaan. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Saat kita berkendara dengan sepeda motor, yang harus selalu kita ingat adalah bahwa akan selalu ada potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan kita dan bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Beberapa kejadian bahkan bisa saja muncul di depan kita sehingga akan sangat sulit untuk menghindarinya. Karena itu sangat penting untuk kita melakukan pengamatan dan mengevaluasi serta memperkirakan kira-kira potensi bahaya apa saja yang bakal muncul di depan kita. Dalam teknik defensif dikenal sebuah metode dalam melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Metode ini dikenal dengan metode SEE atau Search, Evaluate, Execute. Lihat, rencanakan, lakukan. Metode apa sih ini sebenarnya? Kita akan bahas satu-satu. Search artinya kita melihat atau scanning atau memetakan apa saja yang bisa mengancam kita di depan. Kadang-kadang ketika kita berkendara, kita terpaku pada satu objek, misalnya mobil atau motor yang tepat ada di depan kita. Padahal kalau kita bisa melihat secara luas, artinya kita mendapatkan gambaran besar dari situasi di depan kita, tentunya kita bisa mengevaluasi mana-mana saja atau apa saja potensi bahaya yang bisa muncul dan mengancam keselamatan kita. Jadi yang kita lihat atau kita awasi tidak sekedar sekian meter di depan kita, katakanlah misalnya tepat sampai mobil atau motor di depan kita, tapi lebih luas lagi. Dan ini bukan cuma ke depan, termasuk juga di samping kiri, kanan, bahkan juga area belakang kita. Karena bahaya bisa muncul dari mana saja. Dan kemampuan kita menganalisa dan mengantisipasi apapun potensi bahaya yang bisa muncul, tentunya akan meningkatkan keselamatan terhadap diri kita dan kendaraan kita. Jadi bagaimana cara kita melihat ke depan? Tentunya kita pandangan sejauh mungkin yang bisa kita lihat. Jadi tidak hanya terfokus pada satu titik. Dan biasakan mata kita bergerak. Dalam hal kita berkendara sepeda motor, yang kita lihat selain ke depan, kita juga menggerakkan bola mata kita untuk melihat kaca spion kiri, kaca spion kanan, dan juga speedometer. Mata yang selalu bergerak ini juga membantu kita untuk mencegah terjadinya fatigue atau kelelahan ketika berkendara. Kadang-kadang kalau kita terfokus hanya pada satu titik, apalagi misalnya kondisinya monoton, ini akan membuat kita menjadi lebih cepat lelah atau bahkan ngantuk. Caranya adalah lihat ke depan 3-5 detik, kemudian kita melirik kaca spion, cukup 1 detik atau 2 detik, lihat ke depan lagi, lihat spion yang sebelahnya, sebelah kiri misalnya, kita lihat depan lagi, cek speedometer, lihat depan lagi. Jadi intinya tetap kita prioritaskan pandangan ke depan dan ingat, tidak terfokus ke kendaraan yang ada di depan kita, tapi jauh ke depan sejauh mata kita bisa melihat. Artinya kondisi jalan, tidak hanya perhatikan apakah mobil depan ngerem atau tidak, tapi kita juga lihat, misalnya depan kita kosong, tapi kita lihat kondisi jalan ada banyak mobil parkir. Ketika melihat kondisi seperti ini, kita harus mulai ke tahapan yang kedua, yaitu evaluate, atau evaluasi atau rencanakan. Ketika kita melihat sebuah jalan dengan kondisi di mana banyak mobil parkir di sisi kiri atau sisi kanannya, dan kita harus melaju di jalan itu, di sini kita mengevaluasi kira-kira bahaya apa saja yang bisa muncul dari kondisi seperti ini. Misalnya, pertama, tadi ada orang yang tiba-tiba membuka pintu mobilnya. Kemudian juga apakah ada mobil yang tiba-tiba keluar. Kemudian juga kalau ada orang menyeberang tiba-tiba karena dia nggak kelihatan, tiba-tiba muncul dari balik mobil misalnya
Atau ada anak-anak yang tiba-tiba berlari, misalnya. Evaluasi yang harus kita lakukan adalah apa saja potensi bahaya yang ada di depan saya. Kemudian, apakah ada area yang tidak terlihat? Misalnya tadi kalau di kondisi banyak mobil parkir, apakah ada orang berdiri di balik mobil gitu. Kemudian, kalau ada yang tiba-tiba menghalangi jalan saya, katakanlah mobil membuka pintu atau kemudian ada orang menyeberang, apakah saya dengan kecepatan saya sekarang bisa berhenti? Atau kalau tidak bisa berhenti, apakah saya bisa menghindar? Kemudian, tindakan apa yang perlu saya lakukan supaya potensi-potensi bahaya ini atau resiko yang saya hadapi menjadi lebih kecil? Jadi setelah tahap pertama search, kemudian kita sudah melakukan tahap kedua yaitu evaluate, kita mengevaluasi, kita menganalisa, kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu melakukan tindakan yang perlu dilakukan. Artinya ketika kita melakukan metode SI ini ketika berkendara, kita ngelihat nggak cuma ngelihat ke depan doang, tapi kita juga sambil berpikir, sambil menganalisa, dan akhirnya tindakan kita menjadi terukur, dan risiko terjadinya kecelakaan juga akan lebih rendah. Tadi cara melihat. Nah, kita akan lebih menekan lagi risiko kalau seandainya kita terlihat. Jadi terutama rekan-rekan pengguna sepeda motor, rekan-rekan smart riders, ketika berkendara di jalan raya harus selalu ingat bahwa sepeda motor adalah objek yang sangat kecil ketika di jalan raya. Jadi kita juga harus sadar bahwa tidak semua orang melihat kita. Secara naluriah manusia biasanya hanya akan memperhatikan objek-objek yang lebih besar. Dan sepeda motor adalah kendaraan yang paling kecil di jalan raya. Karena itu kita harus sadar diri, oh jangan-jangan saya nggak kelihatan nih. Nah itu yang harus selalu kita tanamkan di pikiran kita. Bagaimana caranya supaya kelihatan? Apakah saya harus klakson? Atau, wah kalau dia nggak ngelihat, apa yang harus saya lakukan? Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah objek yang kecil dan tidak mudah dilihat oleh pengguna jalan lain, tindakan-tindakan kita harus mendukung untuk membuat kita paling tidak terlihat atau menarik perhatian pengguna jalan lain. Misalnya tentunya pemilihan atribut. Ya, jangan biasakan kita menggunakan atribut yang gelap. Misalnya dalam memilih warna-warna untuk helm kita misalnya. Tentunya kalau warnanya cerah akan lebih mudah terlihat dan menarik perhatian pengguna jalan lain. Kemudian memposisikan kendaraan kita, jangan sampai kendaraan kita atau sepeda motor kita ada di blind spot dari kendaraan atau pengguna jalan lain. Misalnya terutama kendaraan-kendaraan besar, ya karena sudut pandang spion mereka terbatas. Kemudian juga bagaimana kita memberikan isyarat, menjaga ya lampu motor kita, baik lampu depan maupun lampu belakang ya semuanya menyala. Percayalah, harga bolam sepeda motor jauh lebih murah dibandingkan dengan keselamatan diri kita. Oke Smart Riders, itu tadi pembahasan kita tentang cara kita memandang selama kita berkendara di jalan raya. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan tips-tips lainnya tentang keselamatan di jalan raya. Sekali lagi, kita harus selalu ingat bahwa keselamatan itu terkait dengan saling melihat, bukan sekedar berharap bahwa saya terlihat. Stay smart on the road.